Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of. And all my life, and all my life, kau sungguh baik, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan. And all my life, and all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness
been so good. With every breath that I am ever, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life, and all my life, you have been so good. Every breath and I am ever, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima kebaikan-Mu yang luar biasa. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan sore ini. Dan saatnya Tuhan kami akan dengarkan suara-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan. Setiap pribadi anak-anak-Mu yang hadir di rumah-Mu. Ini hati kami Tuhan. Bagaikan bejana kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami Bapa. Kami rindu firman-Mu lebih dari segalanya. Firman-Mu adalah kekuatan. Urapi kami semua Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya kami akan pulang dengan suatu pemahaman dari Tuhan. Bagaimana kami harus melayani dengan kasih. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati. Haleluya. Semua kita yang percaya mari katakan sama-sama. Amin, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Katakan kiri kananmu Tuhan Yesus baik. Amin. Aku siap diberkati sore ini. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati Tuhan lewat pujian. Amin. Saudara diberkati? Ya. Karena firman Allah berkata, Tuhan hadir dan bertakhta dalam pujian umatnya. Dengan hati yang kita persembahkan buat Tuhan, saya percaya Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Baik, saya bersyukur kepada Tuhan ada di tengah-tengah saudara dalam ibadah pada sore hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk jumpa. Amin saudara. Ya, kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini. Dan saya berterima kasih kepada Gembala Sidang, buat Ibu Pendeta Rahel yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin saudara. Baik, saya pernah hadir juga di sini kurang lebih 6 tahun yang lalu. Ya, 6 tahun yang lalu dan memang ada banyak wajah-wajah yang baru. Baik saudaraku, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Supaya Bapak Ibu gak penasaran. Siapakah gerangan orang di depan saya? Tak kenal tak sayang. Itu kata orang dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tetap diikat oleh kasih Tuhan. Amin. Baik. Nama saya Pendeta Vera Manayang. Saya asal dari Manado dan suami satu. Bapak Pendeta Lukas Sagotra. Saya mendampingi beliau menggembalakan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mitra Bekasi 30 tahun. Tahun ini dikaruniai anak 8. Wow, keren ya. Iya, kecil-kecil cabai rawit. Nah, Bapak Ibu, Tuhan percayakan 2 anak dari rahim saya. Iya, 6 anak Tuhan pinjam rahim perempuan lain. Bukan korban perselingkuhan ya. Dan saya bersyukur
Kalau Tuhan kasih anak buat saya bonus 6. Ya, itulah Tuhan ya. Apa yang gak kita pikir pasti Tuhan pikirin. Dan cucu mau 2. Ya, berarti sudah jadi oma. Nah, dan saya Tuhan percayakan menjadi bunda dari 74 wanita dewasa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mengalami gangguan jiwa. Kalau orang kenal dengan istilah ODGJ. Sudah keren ya. Dulu pemerintah bilang disabilitas mental. Sekarang keren ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Belum familiar ya di telinga kita. Pelayanan ini sudah 12 tahun. Tuhan beri karena mereka perempuan, otomatis berinya buat saya. Bukan buat Pak Lukas. Bagaimana Pak Lukas urus, dia harus mandiin. Betul saudara? Nanti dia hibrid. Nah, Tuhan kasih ke saya 74. Sudah ratusan. Ada yang sudah kembali ke keluarga, melanjutkan kehidupan. Ada yang pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, dan tinggal 74. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan juga percayakan jadi pengurus Korda untuk 2023 sampai 2027. Tidak boleh menolak ya. Ya, tadinya pikir-pikir Tuhan gimana ini mau melayani rumah tangga gereja 74. Tapi kita mau terus taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan, puji Tuhan saudara. Ada orang minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku kesempatan, tapi Senin Kemis dia di ICU. Betul saudara? Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih beri waktu, berarti kerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh dan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Cukup sekian ya. Tema kita sore ini adalah melayani dengan kasih. Berarti ada peluang tidak bisa melayani dengan kasih. Berarti melayani untuk diri sendiri. Ya. Tidak ada orang yang tahu motivasi kita. Hanya tahu kita dan Tuhan. Kita boleh poles seperti seorang yang sangat rohani. Tetapi saudara, segala sesuatu akan diuji oleh waktu. Betul? Ya, karena Tuhan mau betul-betul kita melayani Tuhan dengan kasih daripada Allah. Slide. Melayani dari bahasa Yunani adalah diakoneo, yang artinya to be a servant. Menjadi seorang pelayan atau attendant, seorang pembantu. Jadi melayani ini adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang lain. Nah, saudara, kita akan bahas dalam konteks kita melayani Tuhan. Apakah dalam konsep kita mau bantu Tuhan? Ataukah kita mau tolong Tuhan? Bukan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus datang untuk melayani dengan kasih. Slide. Matius pasal 20 ayat 28 saya baca buat kita semua. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah konsep pelayanan yang Tuhan mau. Dan itu Tuhan teladankan. Tuhan beri contoh bagi saudara dan saya bagaimana melayani Tuhan. Yesus memberikan nyawanya untuk melayani kita. Betul? Amin? Ya. Karena firman Allah bilang dia memberikan nyawanya. Itu satu bentuk pelayanan yang memang Tuhan berikan bagi kita semua. Di saat manusia tidak layak untuk dikasihi, Yesus dengan rela dia memberikan pelayanan kasih, yaitu melayani tanpa pamrih, melayani tanpa menuntut balas, di mana dia memberikan hidupnya bagi manusia agar kita memiliki keselamatan. Amin saudara. Jadi inilah konsep pelayanan. Nah, kasih yang Yesus nyatakan di sini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang penuh pengorbanan.
kasih tanpa syarat, tanpa imbalan, yang kita kenal dengan namanya kasih agape. Nah, Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan memberikan hidupnya menjadi penebusan bagi semua orang. Ibu-ibu, Tuhan saja memberi hidupnya. Betul saudara? Nah, tapi seringkali kita ke Tuhan itu kita banyak mempertimbangkan. Karena kita masih terikat dengan diri kita. Tapi kalau saudara dan saya lihat bagaimana Yesus memberikan dirinya buat kita, bukan dalam posisi kita menanti-nantikan Tuhan, bukan dalam posisi kita itu layak di hadapan Tuhan. Tetapi justru dalam keadaan kita tidak layak, tapi Dia mau memberi pelayanan yang penuh kasih. Slide, Bapak Ibu, mengapa kita harus melayani dengan kasih? Kita bilang sulit. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus melakukan itu terlebih dahulu. Berarti tidak ada yang sulit di dalam Tuhan. Amin. Yang menjadi sulit ada kalanya hati kita belum siap untuk melayani dengan kasih. Karena memang ada juga orang melayani itu supaya dilihat orang. Pemberinya adalah supaya dia diberikan kemuliaan. Pemberinya adalah supaya dia dikenal orang. Tapi tidak demikian dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Jadi saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus melayani Tuhan dengan kasih? Pertama, karena kasih itu adalah perintah. Katakan perintah. Amin. Perintah. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah bilang inilah kasih itu. Kasih itu apa? Perintah. Nah, perintah itu apa? Kasih. Tapi kita sulit ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita melayani ya. Orang yang kita layani, yang kita rindu untuk bawa ke Tuhan. Tapi dia itu keras kepala, banyak maunya, bawel, bandel. Betul saudara? Banyak omong di belakang. Seringkali itu membuat hati kita ciut. Terus kita bilang ya sudahlah biarin aja. Itu urusan kamu, mau selamat selamat, mau enggak enggak. Tapi apakah itu yang Tuhan Yesus teladankan buat kita? Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru Dia datang kita menolak Dia. Betul saudara? Dia datang bukan berarti orang sedang berharap Tuhan engkau datang dalam hidupku. Tidak saudara. Kalau memang Tuhan Yesus datang itu disambut. Tidak mungkin Dia mati di atas kayu salib. Tapi karena terjadi penolakan terhadap kasih. Tapi apakah Tuhan berhenti tidak melakukan kasih itu? Tidak saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kalau kita yang mengaku percaya. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah Tuhan bilang hidupilah kasih itu dalam hidup. Amin. Hidupilah kasih itu. Nah kasih seperti apa? Kasih yang memang rela berkorban. Seperti Tuhan nyatakan buat kita. Nah itu yang Tuhan mau. Kalau akhirnya di pelayanan kita masih tuntut apa yang menjadi bagian kita. Itu bukan kasih. Berarti kita tidak hidup dalam perintah. Karena apa? Tuhan sering mengatakan. Kasih itu adalah perintah dan perintah itu adalah kasih. Jadi meskipun orang tolak kita. Ya, orang tidak memberikan satu pernyataan terima kasih. Karena kita sudah melayani Tuhan. Kita percaya upah kita bukan datang dari manusia. Amin. Firman Allah berkata, jerih lelahmu di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan. Makanya Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, tidak ada yang namanya kecewa. Betul saudara? Betul? Karena apa? Modal saya, dasar saya adalah karena saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan yang saya layani.
Mau orang itu menerima atau tidak, orang itu mau akhirnya berbalik ke saya, baik ke saya, karena pelayanan saya itu bukan urusan kita. Karena saya tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan buat Tuhan, kita sedang mengumpul di sorga. Amin saudara. Kita sedang mengumpul kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Amin saudara. Dan tujukan kasih itu kepada semua orang. Meskipun mungkin kasih kita di saat kita melayani, kita ditolak. Tapi kita percaya kalau kita tetap dengan gigih, tetap tekun melakukan pelayanan itu. Kita percaya setiap pelayanan kita, Tuhan pasti bela. Amin saudara. Saya kasih kesaksian. Waktu suami saya bilang mau melayani orang gila. Jujur Bapak Ibu, saya masih waras juga, betul? Saya bilang gak salah. Tapi ada satu pernyataan yang keluar dari mulutnya begini. Kalau bukan kita siapa lagi? Bukankah Tuhan sudah mengasihi kita? Tapi saya bilang emangnya gak ada pelayanan yang lain? Panti jompo kek, anak yatim piatu kek. Tapi kalau melayani orang gila, saya bilang itu bukan kerjaan kita. Itu kerjaannya dinas sosial. Biarlah mereka yang urus, bukan kita. Tapi akhirnya suami saya katakan begini. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Mereka juga adalah target dari amanat Allah. Mereka butuh kasih Tuhan. Dan untuk itulah kita datang untuk mengasihi dia. Bapak Ibu, satu pergumulan yang besar dalam diri saya. Karena apa? Saya sendiri takut dengan orang gila. Nah sekarang saya harus urus dan layani dia. Dan juga tinggal serumah dengan mereka. Kira-kira begitu ibu pulang ke rumah terus suami bilang, "Ma, kita urus orang gila yuk ma, yang dari jalan." Kira-kira ibu nolak atau bilang apa? Iya mau, boleh, mulai besok. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena itu adalah perintah, amin, tetap kita lakukan. Tetapi sebelum saya mengerti apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu saya bergumul. Memang tidak semudah membalikan tangan. Betul saudara? Apakah saudara nyaman tinggal dengan orang yang kita nggak kenal? Dari jalan kita bawa ke rumah, tinggal seatap tapi dalam keadaan mengalami gangguan jiwa. Saudara, itu satu ujian dan tantangan buat saya. Karena selama ini urus orang normal, tiba-tiba urus orang gila. Bapak Ibu buang air besar sembarangan dia. Di mana dia berdiri di situ diadakan pembuangan pelepasan. Dan bukan hanya itu saja, dia tempel di kepala dia itu kotorannya, dia tempel di mukanya, bahkan ada yang dia makan enak. Nah, kira-kira. Tapi saudara, setelah saya mengerti firman Tuhan ini, kasih itu adalah perintah. Dan perintah itu adalah kasih. Kan firman Tuhan bilang, memang gak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri bergumul dengan diri saya. Tuhan, kok seperti ini pelayanan? Tapi sekali lagi, karena mereka adalah berharga di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pilih ladang. Betul saudara? Kita tidak bisa pilih. Kalau memang Tuhan percayakan, marilah kita melayani. Karena kasih itu adalah perintah. Ada di sini anak yang mau tolak perintah orang tua. Kira-kira orang tua bagaimana? Kalau kita suruh anak atau kita perintah anak, tiba-tiba anak-anak teriak gak mau. Kira-kira orang tua bagaimana? Hatinya berbunga-bunga atau hatinya pedih? Semua kita pedih. Betul? Apalagi dengan Tuhan. Amin saudara. Perintah Tuhan itu adalah kebenaran buat kita semua. Dan kita tidak bisa menolak. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, layanilah Tuhan itu dengan kasih. Berikan hidup kita buat Tuhan. Kalau kita berikan hidup kita buat Tuhan, kita percaya kita akan mendapat kehidupan itu. Amin. Yesus beri hidupnya buat kita. Betul? Dan dia dapat hidup kita untuk dia. Karena firman Allah berkata, menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan kedua, kasih itu adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk tidak atau iya. Betul saudara? Tuhan kasih kita free will.
kehendak bebas. Makanya waktu pelayanan kami mau dimulai, saya menolak Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya saya berdoa, Tuhan bener gak sih mau urus orang begini? Saya bergumul, saya berpuasa. Akhirnya pada suatu titik saya bilang, ya Tuhan saya pilih urus mereka. 1 Korintus pasal 14 ayat 1a dikatakan, kejarlah kasih itu. Kalau kita bertindak mengejar, berarti itu suatu tindakan di mana saudara dan saya membuat pilihan. Betul? Bisa saja kan kita tidak mau kejar, kita diam. Bisa saja kan kita tidak memilih, kita diam. Dan itu sudah pilihan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih itu adalah pilihan. Kita diberi pilihan oleh Allah untuk mengasihi Dia atau tidak. Tapi kalau akhirnya ibu-ibu dan bapak-bapak dan saya memilih kasih itu dalam hidup saya untuk melayani Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melayani dengan kasih. Amin saudara. 1 tahun pertama Bapak Ibu saya depresi. Ya, marah-marah, gak bisa tidur. Pokoknya segala sesuatu saya permasalahkan. Karena apa? Saya bingung urus orang seperti ini. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau Tuhan. Pada saat saya dalam kondisi titik terendah dalam hidup ini, saya mau menyerah. Saya bilang oke Tuhan gak bisa. Saya bilang sama suami saya, balikin ulang mereka ke jalan. Gak bisa saya kasihi mereka, berat bagi saya. Karena apa? Saya harus bersihkan mereka, maaf Bapak Ibu. Saya harus cebokin mereka, saya harus mandiin mereka. Gunting rambut mereka, gunting kuku mereka. Saya harus bersihkan yang TBC, yang sipilis, yang hepatitis, yang baunya minta ampun. Tapi saudara, dalam kondisi titik terendah saya, tiba-tiba suami saya datang ke saya. Dia bilang, di saat kamu menyerah, kamu gak mau layani mereka dengan kasih Tuhan. Bukan berarti kasih Tuhan buat mereka stop gara-gara kamu stop. Tapi Tuhan akan pakai bajak hati orang lain yang bisa meresponi kasih Tuhan buat mereka. Situ saya nangis sudah. Bersama dengan itu anak saya datang. Dia katakan begini, Mami bersyukurlah kepada Tuhan. Dari sekian banyak perempuan di dunia ini, Mami salah satu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan dia katakan, tapi itu pilihan Mami. Mami mau pilih ya atau mau pilih tidak. Dia katakan, karena saya masih sekolah. Tentunya saya tidak bisa urus mereka. Tapi itu ada dalam pilihan Mami. Mau lakukan atau tidak. Bapak Ibu di situ saya nangis sama Tuhan. Saya bilang Tuhan memang ini adalah pilihan. Seperti engkau memilih Tuhan. Dengan pilihanmu bahwa engkau datang untuk menyelamatkan. Firman Allah berkata, kesetaraan dengan Allah bukan satu milik yang harus dia pertahankan. Tapi dia turun dari surga ke dunia. Betul saudara? Mengambil rupa seperti manusia. Dan dalam sebagai hamba dia mau taat kepada Allah. Dan dia pilih taat sampai mati. Tergantung di atas kayu salib. Di situ saya bilang, Tuhan, oke, saya pilih untuk urus mereka. 1 tahun ibu-ibu. Betul-betul saya bergumul dengan diri saya. Setelah itu saya lolos sampai sekarang. Hidup adalah pilihan. Betul saudara? Melayani Tuhan juga dengan kasih. Itu adalah pilihan. Tapi yang Tuhan mau adalah biarlah kita memilih sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan inilah hidupku. Aku pilih melayani Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa dan ragaku. Amin. Seperti Yesus memberikan hidupnya. Dia memilih untuk mengasihi kita. Padahal kita tidak layak untuk dikasihi. Poin yang ketiga. Kasih itu adalah tindakan. Katakan tindakan. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Kasih harus dibuktikan oleh tindakan dan perbuatan. Alkitab berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini saudara. Untuk apa tiap hari kita bilang I love you Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi tidak ada perbuatan.
Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Amin saudara. Jangan bilang itu adalah tugas dari pendeta atau tugas dari pengerja. Setiap kita anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengemban amanat agung itu. Tuhan panggil kita bukan sekedar untuk percaya dan diselamatkan. Tapi Tuhan panggil kita menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin saudara. Tuhan mau itu ada di hati kita. Kita melayani Tuhan. Berarti itu kita harus bertindak. Saudara, begitu saya membersihkan mereka, kulit mereka pada busuk, Bapak Ibu sipilis, baru saya bisa cium baunya luar biasa. Di depan saya mereka harus muntah darah karena TBC. Di saat hati ketar-ketir dengan hal itu. Wow saudara, apalagi pada saat saya melayani mereka, tiba-tiba mereka datang, mereka cekek saya. Sampai saya teriak, Tuhan tolong saya. Terus saya berpikir, apa saya harus mati di tangan orang gila? Tapi saya bertindak sudah. Karena apa? Kerinduan. Supaya setiap lutut bertelut lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Untuk itulah kita dipanggil. Bukan menikmati apa yang menjadi fasilitas yang diciptakan oleh Allah. Itu bonus buat kita. Amin saudara. Yang Tuhan mau adalah berikan hidupmu suatu tindakan perbuatan untuk melayani Tuhan. Bertindak saudara. Seringkali memang daging ini butuh untuk disayang ya. Capek, gak ada waktu, banyak pekerjaan, banyak tugas. Seperti Tuhan bertindak, dia datang ke dunia ini. Dan perbuatannya adalah untuk menyelamatkan kita. Berarti saudara, Tuhan pasti berikan kita kelengkapan rohani untuk dapat melayani Tuhan dengan perbuatan dalam kebenaran. Keempat, mengapa kita harus melayani dengan kasih? Karena kasih itu adalah komitmen. Bilang komitmen. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Amin. Ya, itu satu keputusan. Tuhan, aku mau ada di dalam Tuhan. Nah kalau kita ada di dalam Tuhan, berarti Tuhan juga ada di dalam kita. Amin. Dunia banyak menawarkan bagi kita kesenangan. Betul saudara? Ya. Supaya kita menikmati sebanyak-banyaknya apa yang ada di dunia ini. Tapi firman Allah berkata, aku tidak mau memperhatikan yang kelihatan. Tapi aku mau fokus kepada yang tidak kelihatan. Amin. Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Nah, apa komitmen kita saudara dalam melayani Tuhan? Apa keputusan kita? Seperti saya memutuskan komitmen, ya Tuhan. Baik, saya akan layani. 12 tahun loh Bapak Ibu. Mereka tinggal dengan kami keluarga. Saya bangun pagi, saya lihat mereka. Saya mau tidur, saya lihat mereka. Dengan tingkah laku yang aneh-aneh. Dikasih baju 5 menit, dia buka baju, dia telanjang, dia sobek-sobek sampai potongan 10 sampai 15. Seperti itu. Tetapi sekali lagi, karena kasih itu adalah komitmen. Kalau saya tidak berkomitmen, tidak mungkin ada sampai saat ini. Betul saudara? Bagaimana kalau 74 orang itu ada di jalan? Dengan wanita dewasa yang masih produktif. Mereka bisa mengalami kekerasan seksual. Betul Bapak Ibu? Mereka bisa diperkosa di jalan. Dan mereka bisa hamil di jalan. Tidak ada orang yang mau terlahir di dunia dalam keadaan seperti itu. Betul saudara? Semua kita perempuan punya big dream dalam hidup ini. Punya rumah tangga yang baik-baik. Betul saudara? Nah, di saat saya diperhadapkan dalam kondisi seperti itu. Tuhan mau kita berkomitmen. Kalau kita komitmen, saudara, tantangan seperti apapun, kita akan sanggup untuk melewati itu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Slide berikut. Teladan Yesus di dalam pasal 20 Matius ayat 28.
Teladan Yesus, aku datang melayani. Menyatakan bahwa jika kita melayani dengan kasih. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda di tempat ini. Kalau kita melayani dengan kasih. Di mana kasih itu adalah perintah, kasih itu adalah pilihan, kasih itu adalah tindakan, kasih itu adalah komitmen. Kalau kita melayani dengan kasih, sebagaimana Allah telah melayani kita, mengasihi kita. Saya percaya saudara, pelayanan itu, karena kita melayani dengan kasih, maka tidak menjadi beban. Namun kita akan melihat pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan. Tidak jadi beban. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Amin saudara. Tidak jadi beban. Satu kesukaan kita melayani Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, 1 tahun lewat itu. Akhirnya saya mengatakan, Tuhan, pelayanan ini tidak menjadi beban buat saya. Tapi saya sangat bersyukur. Saya diberi kesempatan, diberi kehormatan oleh Allah untuk melayani biji mata Allah seperti ini. Akhirnya Bapak Ibu, saya lolos. Di saat kita punya komitmen bahwa pelayanan itu bukan jadi beban, Tuhan akan angkat kita. Amin saudara. Tuhan akan angkat kita. Amin. Amin. Ya, upah kita besar di sorga. Dan sebelum kita menerima upah besar di sorga, Tuhan juga memberikan kita upah di dunia ini. Amin saudara. Saya merasakan itu. Di saat tidak menjadi beban, tiba-tiba saya ditelepon sama Kick Andy. Ibu Vera masuk Kick Andy Heroes. Di bidang kemanusiaan. Dari sekian ratusan program dia yang ada. Akhirnya sayalah di bidang kemanusiaan satu-satunya yang mendapat Kick Andy Heroes. Satu perjuangan saudara. Kita bukan butuh penghormatan manusia. Tapi intinya di saat kita tidak menjadikan pelayanan itu beban. Sungguh-sungguh mengerjakan. Tuhan sendiri yang angkat kita. Bukan kita yang angkat diri kita. Amin. Dan di saat Tuhan angkat diri kita. Berarti nama Tuhan dimasyurkan. Nama Tuhan ditinggikan. Akhirnya dalam pelayanan Gerasa ini. Karena statement yang selalu saya katakan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan Yesus. Untuk itulah aku melayani mereka supaya mereka menerima kasih Tuhan. Tentunya Bapak Ibu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa hanya karena memandang dia berharga di mata Tuhan. Makanya kita melayani karena mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Bukankah itu satu kesaksian? Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan tempatkan saudara di GBI Pondok Gede Plaza. Untuk melayani Tuhan. Jangan jadikan beban. Jangan terikat karena jadwal. Betul saudara? Apapun yang bisa kita lakukan. Diberi kesempatan untuk melayani. Katakan kepada Tuhan. Aku mau mengerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya bangun pagi harus mandiin mereka. Karena belum bisa mandi. Selesai mandiin saya harus masakin mereka. Bertahun-tahun saya ada di dapur seperti pembantu. Belum lagi harus cuciin baju mereka. Karena mereka tidak mengerti apa-apa. Tetapi di saat mengerjakan pelayanan itu dengan kasih. Akhirnya saudara, Tuhan yang membuat mereka mudeng. Akhirnya mereka bisa mandi sendiri. Mereka bisa cuci baju sendiri. Mereka bisa masak sendiri. Karena apa? Kita tidak melihat pelayanan itu sebagai beban. Amin saudara. Kalau saudara berdoa jadi beban, tidak menjadi berkat buat kita. Saudara datang VBI jadi beban, tidak memberi dampak. Karena apa? Dilakukan dengan terpaksa. Yang namanya terpaksa itu tidak maksimal. Baik untuk hubungan kita dengan Allah. Dan juga untuk jiwa-jiwa yang kita layani. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu. Kalau kita melayani dengan kasih. Tentunya tidak menjadi beban. Amin saudara? Amin. Karena ada orang bilang begini, saya lagi. Bukannya bersyukur, betul saudara? Berarti Tuhan masih percaya. Ada orang yang mau melayani Tuhan, tapi gak ada kesempatan saudara. Bukan Tuhan gak kasih dia kesempatan. Karena apa? Dia menyanyikan kesempatan. Gak bisa bangun dari tempat tidur. Mau layani diri sendiri aja susah. Nah kalau saudara dan saya
datang ke gereja. Itu juga adalah satu pelayanan. Amin. Jadi kesukaan bagi kita untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan. Sekali lagi jangan pilih-pilih. Tuhan aku mau yang pelayanan begini. Saya nggak mau yang begitu. Pada waktu saya mau pilih saudara. Akhirnya Tuhan proses saya. Gak gampang Bapak Ibu. Saya konflik dengan Pak Lukas hampir tiap hari. Sampai saya teriak. Kamu jadiin saya babu urus mereka. Tiap hari saya harus masakin, harus mandiin jebokin. Karena apa? Gak bisa pakai baju Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan proses saya. Akhirnya saudara saya bilang, Tuhan jangan jadikan mereka beban buat saya. Biar saya melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Bapak Ibu kalau mereka bisa nyanyi buat Tuhan, saya hanya nangis. Yang kalau awalnya saudaraku mereka ngomong tentang Yesus aja, karena ini live streaming ya Bu ya. 74 orang, yang 4 dari kita, semuanya dari seberang. Tapi saya bersyukur ke Tuhan, dari mulut mereka bisa mengatakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Wah saudara, Bapak Ibu, mereka saya ajarkan firman. Dan mereka bisa hafal firman hampir 100 ayat. Doa Bapa kami mereka hafal. Mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa menari di gereja. Dan mereka bisa bersaksi. Bahkan diundang ke kantor gubernur. Mereka bisa memuji Tuhan di sana. Di kantor Pertamina. Di Kemenkumham, di mana instansi pemerintah. Satu kesaksian, betul saudara. Di saat kita tidak menjadikan pelayanan itu beban. Saudara, orang yang kita layani, pada akhirnya dia memuliakan Tuhan. Dan itu satu kesukaan buat kita. Amin saudara. Bukan berapa banyak yang kita peroleh dari hasil pelayanan. Tapi bagaimana kita melihat jiwa-jiwa bertumbuh mengenal Tuhan. Wah itu luar biasa Bapak Ibu. Mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa ke gereja, beribadah bersama dengan jemaat. Saya bilang Tuhan, ini apresiasimu buat saya. Terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan jadikan pelayanan itu satu yang memberatkan hati kita. Amin. Kita bilang terima kasih Tuhan. Karena aku masih diberikan kepercayaan Tuhan untuk melayani. Tuhan tempatkan Bapak Ibu di mana? Saudara di Yud, di generasi Yeremia, lakukan itu. Bapak-bapak di mana Tuhan tempatkan? Bangun pelayanan di tempat ini. Amin saudara. Tuhan berikan kita kepercayaan. Ada di wadah ini. Mari saudara, kita lakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau all out Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihiku dengan all out. Betul saudara? Betul? Ya, Tuhan beri hidupnya buat kita saudara. Kita belum mati buat Tuhan kok. Betul saudara? Tapi Tuhan sudah melakukan itu buat kita. Jadi kerjakan pelayanan di tempat ini. Bawa banyak jiwa. Siapapun yang Tuhan percayakan datang, kita layani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita layani karena dia biji mata Tuhan. Karena dia kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Bukan kepunyaan diri dia sendiri. Dia kepunyaan Tuhan. Berarti kita bersyukur saudara. Diberikan kepercayaan untuk membawa orang mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Melayani tidak menjadi beban. Bilang, melayani tidak menjadi beban. Amin. Tidak menjadi beban. Jika kita memahami bahwa kita dipanggil untuk melayani, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh, bahkan tanpa pamrih dan imbalan, kita percaya saudara, pelayanan kita itu akan membawa sukacita bagi diri kita dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, coba kalau kita melakukan dengan beban, pasti saudara muka kita tekuk terus. Betul ibu-ibu? Gak ada sukacita. Ya, tapi coba kalau kita bilang, duh terima kasih ya Tuhan, saya melayani Tuhan. 74 orang ini saudara, kalau saya lagi pegel-pegel mereka datang. Bunda capek ya, aku pijitin yuk bunda. Dia pijitin saya loh ibu-ibu. Ya. Saya waktu Delta saya kena COVID. Dan ada salah satu
Binaan kami juga kena saudara. Akhirnya saya dengan dia satu kamar. Jadi kami berdua saling melayani. Saling menguatkan di satu kamar di rumah sakit. Tidur bareng dengan dia saudara. Makan bareng. Saya tadinya gak kepikir. Kok bisa ya saya bisa makan bareng dengan mereka. Tapi saudara, karena ada kasih Tuhan. Akhirnya juga Tuhan mampukan Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini. Saya ingat waktu awal pelayanan. Di mana kami harus keluar dari gereja karena gejolak dengan jemaat. Jemaat banyak protes, banyak yang kabur. Wah si om dan tante satuin kami sama orang gila. Banyak yang kabur saudara. Akhirnya kami bangun rumah seadanya. Awal dengan mereka saudara. Akhirnya kami tidur satu kamar dengan mereka. Kami keluarga saudara. Saya bisa bilang Tuhan mampukan saya Tuhan. Tuhan mampukan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya begitu saya melihat pemulihan demi pemulihan. Tidak ada beban dalam diri saya. Akhirnya saya bersyukur Tuhan terima kasih. Akhirnya mereka bisa hidup normal. Di mulut mereka bisa mengakui keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu kalau kita melakukan tanpa beban. Pasti akan memberikan sukacita. Amin. Dan kedua, jika kita melayani sungguh-sungguh, berarti memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Melayani tidak bisa hanya dibatasi di gereja saja. Di mana saja kita dapat melayani. Jangan bilang cuma singer, worship leader, pemusik atau apapun. Tidak saudara. Semua pelayanan yang memang Tuhan percayakan, terima itu. Saudara ingat tentang kisah seorang lumpuh yang digotong oleh keempat orang temannya, betul saudara? Itulah kalau melayani dengan kasih pasti menjadi berkat bagi orang lain. Dengan ketidakmampuan si lumpuh ini, dia mau terobos bagaimana kerumunan orang banyak sedang mendengar pengajaran Yesus. Tapi lihat 4 orang ini saudara. Saya bilang Tuhan kalau mereka gak punya kasih gak mungkin ya. Sampai gotong naik ke rumah orang, betul? Mereka jebol itu genteng orang hanya untuk menurunkan itu lumpuh. Kalau tidak punya kasih bisa sampai situ gak Bapak Ibu? Ya. Ternyata kasih itu bisa menggetarkan sorga untuk bertindak. Ya. Karena kasih itu adalah Allah sendiri saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mereka taruh pasif lumpuh ini di depan Yesus. Akhirnya Tuhan lihat iman mereka. Dan apa Tuhan bilang? Hai lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani dengan kasih, saudara pasti jadi berkat. Amin. Jadi berkat gak apa-apa. Orang gak bilang terima kasih, betul? Gak apa-apa. Ya. Percaya kita lakukan itu buat Tuhan. Mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan menjadi berkat buat kita. Menjadi berkat juga buat orang yang kita layani. Amin. Coba kalau keempat orang ini gak gotong si lumpuh. Ada gak kisah mereka di sini Bapak Ibu? Ya gak ada. Berarti setiap pengorbanan kita itu Tuhan hargai. Amin saudara. Tuhan hargai. Seberapa besar saudara bayar harga untuk Tuhan. Sebesar itu. Tuhan memberikan apresiasi. Betul saudara? Ya. Karena kan firman Tuhan bilang. Jika kamu berlaku setia dan sungguh-sungguh. Betul? Maka Tuhan akan memberkati. Amin saudara. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh. Menjadikan berkat bagi banyak orang. Nah berkat melayani dengan kasih seperti apa? Kita baca saudara di ayat terakhir Matius pasal 20 ayat 28. Firman Allah berkata di sana, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti berkat melayani dengan kasih adalah keselamatan. Kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Kalau saudara dan saya melayani bukan dengan kasih, gak bisa membawa orang dalam keselamatan. Seperti halnya Tuhan lakukan. Dia melayani dengan kasih, memberikan hidup. Akhirnya apa? Hidup yang diberi membuat kita diampuni dosa, betul? Dosa masa lalu, dosa sekarang, atau mungkin juga dosa yang kita mau lakukan di masa depan.
Tuhan bilang semuanya sudah selesai. Semua Tuhan sudah selesaikan. Dan Tuhan katakan, aku bawa engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Berarti berkat dari kita melayani kasih adalah membawa orang-orang diselamatkan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Itu upah kita saudara. Itu berkat kita. Jangan kita berpikir kalau saya melayani Tuhan berarti berkatnya itu uang, berkatnya itu kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah. Jangan saudara. Karena berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup kita yang jadi berkat bagi orang lain. Itu berkat yang sesungguhnya. Saya sudah dahului. Yang kelihatan itu adalah sementara. Berapa banyak sih saudara mau minta berkat ke Tuhan? Berapa banyak saudara? Kita mau masukin di hati. Hati ini gak pernah merasa puas. Betul? Hati ini hanya bisa puas kalau hati ini kita serahkan ke Tuhan. Akhirnya kita akan tiba kepada satu pemahaman. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sore ini marilah kita semua melayani dengan kasih. Kasih yang Tuhan sudah beri buat saya. Mengapa saya harus melayani dengan kasih? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Makanya saya harus melayani dengan kasih. Kasih yang daripada Allah sendiri. Kalau itu aku lakukan, berarti hidupku jadi berkat. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu, dengan orang-orang yang saya layani, mereka yang tidak mengenal Tuhan, pada akhirnya mereka mengenal Tuhan. Karena ada apa? Ada kasih yang kita berikan. Karena pada hakikatnya semua manusia di dunia ini ingin dikasihi. Betul? Tidak ada orang yang mau menolak kasih. Benar saudara? Ya, semua orang mau menerima kasih. Dan kita anak-anak Tuhan. Tuhan bilang, bawalah kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Karena kasih itu akan membawa orang kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi sore ini Bapak Ibu Saudara, jangan tanggung-tanggung melayani. Amin. Manusia mau pandang dengan dua belah mata atau cuma satu mata, gak apa-apa. Yang aku layani itu adalah Tuhan. Percaya saudara, apa yang kita kerjakan. Firman Allah berkata, orang yang menabur pasti akan menuai. Amin. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata, dia akan pulang dengan membawa berkasnya. Yakinlah tuh, saudara, memang dalam pelayanan itu pasti ada air mata. Benar Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang gak ada air mata. Hati kita betul-betul diproses. Ya, memurnikan kita semua. Setelah kita dimurnikan oleh Tuhan, akhirnya kita melihat pelayanan yang penuh kasih itu membawa dampak orang mengenal Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. Amin saudara. Bukan sorga bersorak-sorai karena kita punya gedung gereja yang mewah. Tapi sorga bersorak-sorai karena ada satu jiwa yang kita bawa untuk mengenal kasih Tuhan. Dan itu kita lakukan karena kita melayani dengan kasih. Saat ini datang ke Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang selama ini melayani Tuhan, kita ada persungutan, kita ada keselnya. Bilang sama Tuhan saat ini, Tuhan saya gak mau kesel lagi. Meskipun orang yang saya layani ngeselin saya Tuhan. Ya, ngeselin saya sudah layani omongin saya lagi. Gak apa-apa Bapak Ibu, baru diomongin, belum disalipin. Betul saudara? Ya, ya, belum berdarah-darah seperti Yesus berdarah-darah. Belum saudara. Kita percaya semua kita mendapat bagian dari Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan sangat menghargai pelayanan yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, bagaikan bejana, siap dibentuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Seperti Yesus melayani dengan kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Bapa, kami mengeluh dengan keadaan kami dalam pelayanan. Kami marah, kami protes. Mengapa
keadaan seperti ini. Pada waktu Engkau disalib Tuhan, Engkau tidak marah, Engkau tidak protes, Engkau tidak mengeluh. Tapi Engkau berkata, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya Tuhan berkata, ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan hidupku. Sudah selesai. Tuhan, di saat kami melayani Engkau, kami tahu ada harga yang harus kami bayar. Seperti Tuhan Yesus bayar harga di dalam menyelamatkan kami. Mungkin Tuhan, kami didera dengan banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Dan pada satu keadaan yang sama, kami harus melayani Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman, Engkau mengajarkan bagi kami melayani dengan kasih. Karena kasih itu adalah perintah. Kasih itu adalah pilihan. Kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah komitmen. Di saat kami melayani dengan kasih, maka kami akan melihat pelayanan itu bukan beban bagi kami, tapi satu kesukaan bagi kami. Kami mau katakan, pakai kami Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Kami hanya hamba Tuhan. Kami berguna karena Tuhan mau pakai kami. Untuk itu Bapa, bila kami mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Siap dibantu. Amin. Demikian hidup. Haleluya. Di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, Ku dibaharui selalu. Haleluya. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Bentuklah seluruh Kehendak-Mu. Haleluya. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Kau sempurnakan hidup kami. Sempurnakan selalu. Dalam jalanku memuliakan nama-Mu. Nama-Mu, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Sempurnakan selalu. Dalam segala jalanku, ku memuliakan nama-Mu. Nama-Mu memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau seperti-Mu Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan, yaitu melayani Engkau Tuhan dengan kasih yang sesungguhnya. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami melayani hanya mencari kenyamanan diri kami sendiri. Kami melayani supaya kami dilihat orang. Motivasi kami tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Engkau datang memberikan teladan. Dan kasih yang Engkau teladankan bagi kami, Engkau memberikan hidup-Mu di saat kami tidak hidup berkenan di hadapan-Mu.
Seringkali di saat kami melayani, kami menuntut orang untuk mengerti keadaan kami, mengerti siapa kami dengan apa yang kami lakukan. Tapi tidak dengan demikian yang Tuhan ajarkan bagi kami. Engkau memberikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Di saat kami tidak mengerti kasih yang sesungguhnya. Bahkan kami dalam kondisi jauh daripada-Mu Tuhan. Kami melanggar, kami berdosa, kami hina. Tetapi Engkau memberikan kasih-Mu yang sempurna. Mampukan kami Tuhan, sungguh-sungguh melayani Engkau dengan kasih. Karena kami percaya, saat kami melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, kami yakin pelayanan kami akan memberi dampak. Banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Terjadi penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Karena Tuhan melihat ada hati dari anak-anak-Mu yang melayani dengan penuh kasih. Tuhan berkati penggembalaan di tempat ini. Berkati gembala sidang kami Tuhan, Ibu Rahel. Mampukan terus hamba-Mu Tuhan. Dalam menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Didampingi dengan semua tim penggembalaan. Hamba-Mu tidak sendiri. Ada Tuhan yang menopang. Kesehatan, kekuatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera, pengurapan dari Allah. Tetap Tuhan taruh bagi gembala kami. Dalam nama Yesus. Semakin banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mereka boleh menyatukan hati. Bergandeng tangan. Dengan penuh kasih daripada Allah. Melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Dalam pergumulan mereka. Dalam tantangan mereka. Dalam akhir mata mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang bimbang hatinya. Tuhan berikan keteguhan hati. Untuk melihat Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Yang datang dengan beban Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan boleh memberkati untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Engkau memberkati kami luar biasa. Saudara diberkati sore hari ini. Kita merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan apa yang Ibu Vera sudah lakukan bersama Tuhan. Mari kita jangan patah semangat. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan hanya memandang kepada Tuhan saja. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi hanya untuk Tuhan. Segala masalah, segala beban yang ada, proses yang ada, kita jalanin aja. Dan pasti muncul sebagai pemenang. Amin. Ya, mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Vera. Yang Tuhan sudah pilih luar biasa. Untuk menjadi pelayan yang penuh dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Ibu Vera Sakotra, Vera Menajang, Tuhan yang sudah tuntun dia, berkati dia,
pilih dia Tuhan secara spesial untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sangat dilupakan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaannya. Terima kasih untuk imannya. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan melalui pelayanannya. Berkati terus Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang sempurna. Juga untuk Pak Lukas Tuhan di dalam pengembalaannya di Bekasi. Tuhan tolong terus supaya menjadi alat-Mu Tuhan terus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sudah cukupkan dan akan tambahkan terus hikmat kepadanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Dan kiranya kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat Tuhan, berkat damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita, serta terus berjanji untuk melayani Tuhan lebih lagi dan terus penuh dengan Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi di hari Minggu depan.